Ini dengan Profesor Dr. Suhandi Cahaya, SHMH MBA. Betul yang mulia. Betul ya. Saudara lahir di Palembang 22 Juli 54. Iya betul. Profesi saudara ini banyak ya. Salah satunya sebagai dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Alamat saudara Jalan Gajah Mada nomor 10 lantai 2 Jakarta Pusat, benar? Betul yang mulia. Di sini juga pendidikan juga ini. Agamanya apa saudara? Agama Kristen. Kristen? Saudara kenal dengan pemohon Peggy Setiawan? Tidak kenal. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak ada. Baik ya. Baik. Sebelum ahli memberikan pendapat, terlebih dahulu disumpah, silakan berdiri. Oh iya Pak. Ya. Ya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Sebagai ahli. Dalam perkara ini. Akan memberikan. Pendapat. Soal-soal. Yang dikemukakan. Menurut ilmu pengetahuan saya. Dengan sebaik-baiknya. Dan sebenar-benarnya. Silakan duduk kembali ahli. Kepada termohon, saudara mau mengecek surat tugas ahli? Kalau mau mengecek silakan. Ya silakan, ini surat tugas. Ini juga ada kurikulum. Bisa diambil juga, ini salah satunya juga ada di kami. Ya, ada juga sama ya. Oke. Ya. Terkait dengan ahli yang dihadirkan oleh pemohon, dari termohon ada tanggapan? Tidak ada ya, berarti kita lanjut untuk pemeriksaan ahli. Ahli ya, di sini saudara dihadirkan sebagai ahli apa? Ahli hukum pidana dan acara pidana. Hukum pidana dan acara pidana ya. Baik ya. Saya yang pertama pertanyaan yang simpel dan sederhana biar masyarakat tahu karena ini diliput banyak sampai ke pelosok-pelosok. Apa sih pra peradilan itu? Nah, itu pertanyaan biasanya dari pra peradilan itu ada di dalam pasal 77 KUHP. Jadi seseorang yang merasa dilanggar haknya, terutama hak asasi manusia yang dilakukan oleh penyidik, maka dia berhak untuk menuntut pra peradilan. Ya. Siapa saja yang boleh mengajukan pra peradilan, Pak? Yang boleh mengajukan pra peradilan adalah si calon tersangka atau tersangka ataupun kuasa hukumnya ataupun ahli warisnya. Ruang lingkup pra peradilan itu terkait apa aja Pak dari pasal tersebut? Jadi ruang lingkup pra peradilan itu sebagaimana pasal 77 karena salah penangkapan, salah penahanan ataupun salah penyitaan, dan ada perkembangan yang namanya the living law, maka ada penetapan salah menetapkan sebagai tersangka. Itu yang terakhir. Ada perluasan tidak sekarang objek pra peradilan itu? Ya, ada perluasan, termasuk rehabilitasi juga di sana. Dari putusan MK itu? Dari putusan MK nomor 21. Syarat sahnya untuk ditetapkan jadi tersangka itu gimana Pak? Jadi syarat sahnya untuk ditetapkan sebagai tersangka, minimum dalam penyidikan itu ada 2 alat bukti. Iya. Dan ada juga Perkap dari Kapolri nomor 6 tahun 2019, itu yang banyak dipegang oleh penyidik. 2 alat bukti itu hanya ditinjau dari segi kuantitas atau juga kualitas? Kualitas dan kuantitas. Dua-duanya? Ya. Hakim pra peradilan sejauh mana menilai kualitas dari alat bukti tersebut? Kualitas dari alat bukti tersebut yang betul-betul punya connect
dengan apa yang telah dilakukan oleh tersangka dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Sebelum seseorang ditetapkan jadi tersangka, apa yang sebaiknya dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedural KUHP? Ya, sebagaimana pasal 1 ayat 10, semestinya penyidik itu memeriksa dengan selengkap-lengkapnya dan secermat-cermatnya. Dan setelah ada pemeriksaan menurut Perkap nomor 6 tahun 2019, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada gelar, internal gelar, atau kalau misalnya ada pengacara dari tersangka, biasanya pengacara tersangka diikutkan untuk gelar. Itu lebih fairness. Kapan penyidik itu harus mengumpulkan alat bukti? Sebelum tersangka ditetapkan atau sesudah tersangka ditetapkan? Sebelum ditetapkan jadi tersangka mesti ada alat bukti. Apakah seseorang ditetapkan jadi tersangka wajib diperiksa terlebih dahulu atau bisa juga belakangan? Jadi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, apakah yang pertama mungkin dia tertangkap tangan? Kalau dia tidak tertangkap tangan, mungkin ada laporan dari seseorang atau dari pengaduan yang mana si pelapor itu telah memberikan alat bukti yang lengkap kepada penyidik. Jadi kesimpulan saudara, apa harus diperiksa terlebih dahulu atau tidak si calon tersangka itu? Ya, semestinya biasanya di dalam hukum acara pidana itu ada saksi pelapor, dia datang ke Polda, Polres, Polsek ataupun ke kantor polisi, bikinlah dia laporan sebagaimana pasal 108 KUHP. Nah, setelah diperiksa oleh penyidik yang piket pada waktu itu, misalnya ada bagian konsultasi kriminal umum ataupun kriminal khusus, dan setelah itu diperiksa kriminal umum, ditandatangani oleh yang jaga pada waktu itu dan dapatlah namanya surat laporan kepada si pelapor. Nah, hasil daripada itu diperiksa oleh unit-unit masing-masing. Jadi dari tempat pelaporan 108 tadi dibuang ke belakang atau dipindahkan ke belakang dan jatuhlah pada unit harda atau jatuhan keras atau apa. Nah, di situ mulai seminggu sampai 2 minggu kemudian dipanggillah si pelapor tadi. Setelah pelapor dipanggil saksi-saksinya yang lebih lengkap. Nah, kalau misal polisi tidak yakin, maka dipanggillah ahli ikut. Nah, setelah itu sudah banyak yang diperiksa sebagai saksi ataupun sudah ada ahli, maka sebelum ditetapkan jadi tersangka, maka penyidik mesti mengadakan gelar sebagaimana Perkap nomor 16 tahun 2019 pasal 25 kalau. Apa syarat-syarat seseorang dikatakan DPO, masuk dalam kategori DPO? Seseorang kalau dikatakan sebagai DPO, dia dipanggil tidak pernah datang kepada penyidik, dan penyidik sudah capek mencarinya, tidak ketemu-ketemu, maka diterbitkanlah DPO yang mulia. Apakah pemanggilan itu bersifat imperatif? Ya, pemanggilan imperatif. Berapa kali? Ya, paling minimum 2 kali. Saudara bilang imperatif, apakah ada dasar hukumnya terkait hal tersebut? Gimana yang mulia? Ada dasar hukumnya terkait dengan harus ada pemanggilan? Ya, mesti ada pemanggilan ya. Di dalam KUHP. Dalam KUHP? Ya. Dalam pasal apa, Pak? Lupa saya. Lupa ya, mengenai pasalnya. Yang jelas menurut saudara harus ada ada dasar pemanggilan. hukum. Iya. 2 kali minimal. Iya. 2 kali minimal. Setelah itu? Kalau tidak ada dipanggil tidak datang, itu kan kewenangan daripada penyidik, dia bisa menjemput si tersangka atau saksi ataupun apa juga. Oke. Sekarang dalam pra peradilan ada berapa macam putusan yang bisa dijatuhkan oleh hakim? Yang bisa dijatuhkan oleh hakim tuh masalah penetapan sebagai tersangka, salah penahanan, salah penangkapan, dan salah penyitaan. Syarat ininya apa? Putusannya jenisnya misalnya, apakah putusan dikabulkan, ditolak, atau ada yang lain lagi? Putusan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima. Ada 3? Ya. Ditolak,
dikabulkan, tidak dapat diterima. Kalau dikabulkan dan ditolak udah jelas lah ya. Iya. Nah, sekarang yang tidak dapat diterima itu apa? Kalau Kriterianya. tidak dapat diterima itu materi yang diajukan oleh pemohon tuh tidak connect dengan pasal-pasal di dalam pasal 77 sampai pasal 85 KUHP. Tidak connect. Atau sesuatu permohonan atau gugatan yang kabur bisa juga jadi alasan. Iya, bisa permohonannya obscurable gitu. Nah, terkait obscurable dari permohonan pra peradilan, apa sih obscurable dalam permohonan pra peradilan? Jadi misalnya obscurable dalam permohonan pra peradilan, umpamanya bahwa salah penangkapan, salah orangnya, atau misalnya salah penyitaan karena waktu penyitaan penyidik tidak ada izin pengadilan, atau salah subjek hukum yang mau ditangkap atau yang mau ditempatkan jadi tersangka tuh orangnya tidak betul, umpamanya kasus Sengkon dan Kata yang pernah dulu almarhum. Kalau dalam permohonan pra peradilan mencampur adukan antara materi pra peradilan dengan materi pokok perkara, apakah itu juga disebut dengan obscurable? Ya. Menurut ahli? Ya betul. Menurut ahli ya seperti itu ya. Terkait dengan masalah pelaku atau bukan pelaku, apakah menjadi ranah dari hakim pra peradilan? Bukan. Bukan. Terkait dengan bersalah atau tidak bersalah, apakah masuk dalam ranah pengadilan pra peradilan? Bukan. Terkait dengan error in persona, apakah termasuk wewenang dari hakim pra peradilan? Bukan. Jadi yang harus diolah oleh hakim pra peradilan apa sebenarnya dalam putusan? Yang mana gimana pertanyaannya? Yang akan dituangkan atau diolah dalam putusan yang akan dijatuhkan, apakah hanya bersifat formalistik aja atau bersinggungan dengan materi? Bersinggungan mesti. Kenapa itu misalnya tidak dapat diterima, kenapa itu ditolak, dan kenapa itu dikabulkan. Bersinggungan? Ya. Di mana titik singgungnya? Jadi kalau misalnya seperti yang Mulia katakan tadi, apakah ini ranahnya pra peradilan, hakim pra peradilan, atau ranahnya hakim pidana? Kalau itu dimasukkan dalam satu permohonan, maka itu menjadi obscurable. Oke, tadi saudara ahli mengatakan yang seperti error in persona tidak boleh dimasukkan dalam permohonan pra peradilan, konsekuensinya bisa obscurable. Kalau gitu, error in persona itu bisa diajukan di mana? Itu diajukan ketika kasusnya dilimpahkan dan disidangkan kasus pidananya. Dalam pokok perkara kan ada eksepsi, ada pledoi, di mana diletakkannya? Di eksepsi. Di eksepsi. Berarti bukan di pra peradilan ya? Bukan. Oke. Silakan dari pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Enggak. Silakan, Bang. Saudara mengatakan bahwa salah orang begitu menjadi domain pra-peradilan. Yang saya ingin menanyakan, kalau seumpamanya ada orang yang kemudian diduga bahwa dia pelakunya, tapi bahwasanya dia bukan pelaku, apakah dia bisa dimasukkan dalam pra-peradilan? Salah tangkapnya itu. Iya. Bisa kalau dia salah tangkap, salah tahan. Salah tahan, salah sita, salah menetapkan sebagai tersangka. Bisa. Sebentar. Kita biar lurus dulu biar jelas ya. Tadi salah tangkap. Sejauh mana hakim pra peradilan bisa mengatakan bahwa si A itu bukan pelakunya, bisa salah tangkap? Coba Pak. Coba diulangin yang mulia. Tadi ada istilah salah tangkap bisa masuk ke area wilayahnya hakim pra peradilan. Bagaimana bisa hakim pra peradilan itu mempertimbangkan, membuktikan dalam putusannya bahwa si A itu bukan pelakunya?
Ya, kalau misalnya itu tertangkap tangan, itu kan bisa langsung. Misalnya itu bukan dia yang melakukannya, itu salah tangkap. Apakah itu nanti tidak bersinggungan sama pokok perkara? Karena nanti akan memutuskan bersalah atau tidak bersalah. Iya, Atau tidak tadi sudah saya jelaskan yang mulia, apabila dalam tuntutan peradilan itu tidak mempunyai kayak kalau dua kualifikasi hukum. Dua, jadi kalau dia misalnya masalah ini memang ranah peradilan sebagaimana pasal 77 sampai 85 KUHP, dan kalau misalnya bukan itu yang masuk dalam ranah hakim, jadi kasus pokoknya itu digabungkan, maka itu tidak bisa. Jadi kesimpulan ahli gimana terkait dengan salah tangkap? Ya, kalau dia cuma salah tangkap, enggak ngomong yang lain-lain, saya rasa itu masuk ranah peradilan. Peradilan. Iya. Maksudnya apa buktinya untuk membuktikan bahwa salah tangkap? Harusnya si B, bukan si A. Gimana coba? Apakah itu tidak masuk ke pembuktian? Membuktikan bahwa nanti akan terkait dengan unsur barang siapa? Ya, kalau itu penyidiknya salah tangkap, mestinya kuasa hukum atau keluarga itu ngasih tahu, Pak, bahwa itu bukannya, kasus ini bukan si A yang melakukannya. Kenapa si A-nya ditangkap? Nah, itu kan masuk ke pembuktian maksudnya, Pak. Ya, tapi belum sidang pokoknya belum mulai yang mulia. Nah, misalnya di saya kata ini misalnya ini bukan si A pelakunya tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik, Pak, Bapak salah tangkap, Pak, yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi, boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Nah, terkait dengan saksi-saksi itu, apakah itu tidak masuk ke pokok perkara, Pak? Bukan formalitas. Sementara hakim itu hanya formalitas. Iya, itu belum sidang yang mulia. Belum sidang? Iya. Ini lagi berbicara tentang sidang, Pak? Iya, belum sidang. Jadi waktu itu, jadi si yang merasa keluarganya ditangkap atau kuasa hukumnya, dia ajukan objection kepada polisinya, kepada penyidik. Sekarang taruhlah masuk ke persidangan seperti yang perkara ini kan. Nah, gimana mensikapinya? Kalau misalnya sudah masuk dalam persidangan, itu permohonan tadi tidak bisa punya dua kualifikasi hukum yang mulia. Jadi kalau misalnya dia salah tangkap aja yang diproses. Kalau dia salah tahan aja permohonannya. Atau kalau dia salah sita atau salah sebagai penetapan tersangka, 1 poin, nggak bisa 2 poin atau 3 poin diborong sekaligus. Jadi salah tangkap kesimpulan saudara gimana? Pra peradilan atau pokok perkara? Jadi kalau misalnya ketahuan salah tangkap itu, kan pembuktinya mestinya di dalam pokok perkara itu sudah diperiksa saksi-saksi segalanya, ketahuan bahwa penyidik itu salah tangkap. Tapi kalau awal misalnya salah tangkap masuk dalam pra peradilan, nanti kan obscurable itu yang mulia. Gitu ya pendapat ahli, kalau dimasukkan ke pra peradilan malah obscurable karena seyogianya harus melalui pokok perkara. Atau setidaknya sebelum digelar perkara sudah ada komplain gitu. Iya, sudah ada objection, ada komplain kepada penyidik. Di luar sarana dari persidangan. Iya, di luar itu. Silakan lanjutkan. Saudara, saya ingin menanyakan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi telah dibuatkan perluasan seperti saudara tadi menyampaikan. Iya. Penetapan tersangka. Nah, penetapan tersangka ini ketika dikaitkan dengan terjadinya error di persoalan atau salah tangkap, apakah penetapan tersangka ini bukan merupakan risiko dari penetapan tersangka tersebut? Ya, PH. Penetapan tersangka juga banyak contoh jurisprudensi ataupun ditetapkan sebagai tersangka lantas ditahan atau ditangkap oleh penyidik, terutama kasus-kasus yang dipegang oleh KPK tuh. Nah, itu memang termasuk ranah peradilan. Ya. Saya ingin menegaskan bahwa salah tangkap supaya kita dapat gambaran tegas bahwa salah tangkap itu adalah ranah dari peradilan. Betul. Masuk dalam lingkup penetapan tersangka ya. Iya. Kemudian
saya ingin menanyakan bahwa dalam menetapkan seorang DPO, apa saja sih syarat dan secara mengenai? Jadi kalau untuk menetapkan seseorang sebagai DPO, yang ditetapkan sebagai DPO itu mesti dipanggil dulu, ada surat panggilannya. Iya, iya. Saya bertanyakan, boleh nggak seumpama ada seseorang ditetapkan sebagai DPO, katakanlah yang ditetapkan sebagai DPO 2010. Ya.